Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancarai atlet Polsi Tangerang Selatan atas nama. Ruli Farisi. Baik, di sini bisa diceritakan nggak bagaimana awal mula Anda tertarik mengikuti latihan Dragon Boot dan apa makna latihan ini bagi Anda secara pribadi? Kalau saya mulai latihan itu dari zaman sekolah kelas 2 SMK di SMK Darussalam Ciputat. Makna latihan saya pertama-tama saya awalnya penasaran dengan Dragon Boot yang katanya mewah atau heboh sekali kata gitu kan. Udah gitu banyak tim yang di perahu itu. Baik, apakah ada pengalaman yang paling berkesan bagi Anda? Pengalaman saya ikut PON 2021, PON Papua, dan terakhir PON Aceh. Oke. Mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Itu sangat sangat apa ya, menurut saya itu sangat berpengalaman banget lah sampai jenjang PON itu. Pokoknya sangat sangat bahagia banget lah saya berkata gitu. Selanjutnya nih, apa yang Anda rasakan ketika mengikuti latihan secara rutin dan bagian mana dari latihan yang paling membuat Anda merasa senang atau puas? Kalau menurut saya buat puas karena kita latihan bareng-bareng, satu titik, berkumpul, kita latihan senang susahnya bareng-bareng buat memperjuangkan kemenangan di event-event tersebut. Kapan Anda merasa paling menikmati ketika latihan? Kebersamaan di tempat di saat kita latihan dari kita pokoknya kita senang susahnya itu kita rasakan bersama. Lanjut nih, apa yang membuat Anda tetap bertahan mengikuti latihan meskipun menghadapi rasa lelah, jenuh, atau kesulitan? Intinya tidak ada kata menyerah, tetap semangat. Oke, apa yang biasanya Anda pikirkan saat ingin menyerah? Pokoknya kalau sangat menyerah itu tidak ada. Pokoknya gimana caranya kita harus berjuang semaksimal kita mungkin. Oke. Siapa atau apa yang paling membantu Anda bertahan sejak sampai saat ini? Orang tua pertama, tetap pertama orang tua. Jangan lupa berdoa pada Allah. Terus nih, pernahkah Anda hampir berhenti? Pernah di saat kita mungkin ada rasa bosan, ada rasa lelah, di situ kita pengen rasa berhenti, teman kita gimana caranya untuk tidak rasa berhenti, tetap semangat pokoknya. Seberapa besar nih keinginan Anda untuk terus berkembang dan meningkatkan performa? Serta apakah latihan ini sudah menjadi kebutuhan pribadi bagi Anda? Ya kalau menurut saya udah kebutuhan pribadi saya karena target saya ingin masuk ke tim pelatnas nasional. Itu sih target utamanya. Utamanya ya. Terus bagaimana Anda mengukur perkembangan Anda? Kalau mengukur perkembangan sih kita tidak tahu ya karena mungkin dari segi itu karena pelatih yang tahu. Kalau kita intinya fokus latihan nanti biar pelatih yang menilai kita. Iya, bisa jelasin nggak mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Itu penting karena kita biar tahu performa kita menurun atau naik turunnya itu sangat penting menurut saya. Bagaimana nih peran pelatih dalam memengaruhi semangat dan motivasi Anda selama mengikuti latihan? Itu sangat penting sih, pelatih memotivasi ke atlet-atlet gimana cara agar atlet-atlet itu tidak ada rasa jenuh, tetap semangat. Bisa dijelaskan nggak bagaimana cara pelatih memberikan motivasi? Kalau memberi motivasi pokoknya pelatih terus semangat nge-support gimana atletnya tidak ada rasa jenuh, pokoknya ayo semangat kejar terus jangan sampai lelah. Itu aja. Apakah ada perbedaan saat pelatih hadir atau tidak hadir? Nah, kalau menurut saya sih kalau kita sebagai atlet tidak ada perbedaan sih karena program sudah tertera kita gimana caranya untuk menjalankan itu program. Pernahkah pelatih memberi pengalaman yang terkesan bagi Anda? Berpengalaman karena pelatih dayung juga pengalaman dia di tingkat nasional atau internasional lah, kita juga kan pelatih juga sering menceritakan ya intinya gimana caranya pelatih maunya atlet kita tetap kayak semangat pelatih juga kayak gitu. Deh, sejauh mana dukungan dari keluarga dan teman satu tim memengaruhi konsistensi dan komitmen Anda dalam latihan? Kalau dukungan dari keluarga sih alhamdulillah dukung terus dan sama teman-teman juga pokoknya tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jenuh, pokoknya tetap semangat terus. Dukungan seperti apa yang paling Anda rasakan? Dukungannya pokoknya dukungan dari segi pelatih, orang tua, teman-teman, pokoknya tetap semangat, pokoknya terbaik lah, pokoknya terbaik. Apakah dukungan tersebut selalu ada atau situasional? Situasional sih kalau menurut saya. Nah, jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu serius dan nggak terlalu bercanda. Ada bercandanya, ada seriusnya juga. Bagaimana perasaan Anda saat mendapat dukungan? Oh itu sangat sangat hebat banget sih dukungan dari orang tua, dari teman-teman dan pelatih terutama ya.
Udah sih itu aja paling. Lanjut nih, bagaimana pengaruh suasana tim, fasilitas latihan, serta penghargaan atau pengakuan terhadap motivasi Anda? Kalau menurut saya saat ini alat-alat segala latihan alhamdulillah sudah mencukupi. Sekarang gimana caranya atlet untuk meningkatkan performa latihannya lagi. Apakah fasilitas pernah mempengaruhi semangat Anda? Kalau fasilitas sih nggak ngaruh sih, kalau menurut saya yang penting gimana caranya dari diri kita sendiri untuk memperjuangkan latihan kita sendiri. Lanjut nih, apakah suasana tim selalu mendukung bagi Anda? Suasana tim, kalau untuk tim pokoknya harus mempengaruhi sih gimana caranya tim kalau bisa kita harus kompak lagi, harus semangat lagi, berjuang sama-sama, kerja keras sama-sama. Bagaimana nih perasaan Anda saat mendapat pujian atau kesempatan bertanding? Alhamdulillah pokoknya sangat senang gimana caranya kita memperjuangkan kejuaraan di tingkat-tingkat nasional atau enggak event-event yang lain. Lanjutnya, apakah motivasi Anda mengalami perubahan sejak awal bergabung hingga sekarang, dan faktor apa yang paling mengaruhi perubahan tersebut? Pokoknya untuk motivasi-motivasi yang lain, untuk junior atau nggak senior tetap semangat, tidak ada kata menyerah sekalipun walaupun alasannya barang alat segala macam, dia tetap semangat karena yang menjadi untuk diri kita sendiri bukan orang lain. Lanjut apa saja hambatan yang paling sering menurunkan semangat Anda dan bagaimana cara mengatasinya agar tetap konsisten berlatih? Kalau itu yang penting diperjalankan secara gimana caranya kita buat berlatihan sungguh-sungguh, niat intinya dari niat aja sih. Pernah gak hambatan apa yang paling berat bagi Anda? Hambatan sih alhamdulillah sih nggak ada hambatan, yang penting gimana kita menjalankannya aja. Terakhir, bagaimana cara Anda mengatasi rasa jenuh? Mengatasi rasa jenuh sih kita pasti otomatis pasti kita harus punya liburan, refreshing, cuman nggak terlalu ini banget sih, tetap dijaga pola latihan, tanggung jawab latihan tetap dijalankan. Jadi siapa yang membantu Anda ketika motivasi Anda turun? Membantu saya motivasi turun latihan, kalau sudah latihan itu dari diri sendiri kita sendiri, karena pelatih dan ini segala macam itu mungkin di atas, kita yang latihan di bawah di air, pelatih cuma nge-support aja sih. Menurut Anda bagaimana peran kekompakan tim dan kerjasama tim dan koordinasi dalam Dragon Boot memengaruhi semangat dan keterlibatan Anda dalam latihan? Intinya tetap kompak, kerjasama, semangat terus pokoknya di dalam satu tim perahu naga itu kita harus berjuang bersama-sama. Jadi apa yang terjadi saat tim tidak kompak di perahu Dragon Boot? Kalau tim tidak kompak itu pasti satu, otomatis dari segi dayungan perahu naga kita nggak sama, berantakan, tidak berirama, itu yang untuk menghambat lucurnya perahu kita di Dragon Boot. Apakah Anda lebih semangat saat tim solid? Itu sangat penting buat satu tim di tim perahu naga, itu gimana caranya kita satu tim perahu naga itu harus solid, kompakan terutama, kerjasama utama, dan kerja keras. Oke, terakhir nih, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait motivasi dalam latihan Dragon Boot? Untuk saat ini semoga buat Popda di Dragon Boot nanti mendapatkan hasil yang terbaik, juara umum. Alhamdulillah, bismillah pokoknya lah. Untuk Porprov di 2026 ini tuan rumah Kota Tangerang Selatan semoga menjadi juara umum. Oke, terima kasih. Apa kan Bang? Aman aja, tenang.